Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala khairin muslimin wa tabi'in. Fadhil zaman وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. Al-Fatihah. Almarhum Ratiman bin Hawa rambut rongkal dalam dunia. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'afi nuzulahu wa wasim mudkhalahu wa jal jannah mathwah wa jal qabrahu rawdah min al-jannah wa qabrahu rawdah min al-jannah wa ala hadhihi niyah wa ala salihah wa habibih sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Amin. Wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna al-Walid bin al-Mughirati jaa'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa qara'a alaihi al-Qur'an faka'annahu raqqalahu fabalagha dhalika Aba Jahlin fa'atahu faqala ya ammi inna qaumaka yuriduna an yajma'u laka malan qala lima qala liyu'tukahu fa innaka ataita Muhammadan tata'arradu lima kibalahum qala qad alimat Quraisyun anni min aktsariha malan qala faqul fihi qawlan yuballighu qaumaka annaka munkirun lahu aw annahu karihun lahu qala wa madza aqulu fa wallahi ma fiikum rajulun a'lama bil ash'ari minni wala a'lama bi rajazihi wala bi qasidihi minni wala bi ash'aril jinni wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu shay'an min hadha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis riwayat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, masih seputar tentang i'jazul Quran. Dan pengakuan daripada orang-orang musyrik Quraisy bahwa Quran betul-betul mukjiz. Tidak ada satupun seseorang yang bisa membuat
sesuatu yang seperti Al-Quran, membuat rangkaian alfaz yang seperti apa? Al-Quran. Annal Walid bin al-Mughirati ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang tokoh kafir Quraisy bernama Al-Walid ibn al-Mughirah. Dia termasuk sosok penggede atau sosok tokoh di dalam kalangan orang-orang kafir Quraisy. Namanya Walid bin Mughirah. Dia adalah ayah dari seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan Saifullah al-Maslul, yaitu sahabat Khalid bin al-Walid. Ini bapaknya sahabat Khalid. Ini Walid bin al-Mughirah ini. Satu ketika dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa ilan nabiyyi faqara'a alaihi al-Qur'ana. Rasulullah membaca di depannya Al-Qur'an. Jadi diperdengarkan tentang lantunan Al-Qur'an. Begitu Walid ini mendengar Rasul membaca Al-Qur'an, faka'annahu raqqalahu. Terlihat Walid ini tersentuh. Artinya ada perasaan yang tidak bisa dibohongi bahwa Quran telah menyentuh hatinya. Raqallahu ay hasalat lahu riqqatun fi qalbihi. Wis mulai lemes atine. Kaya-kaya arepan rima, kaya-kaya arepan iman maring Kanjeng Nabi, karena sudah betul-betul menikmati daripada Al-Qur'an. Lah kemudian fabalagha dzalika Aba Jahlin, khabar tentang riqqatu qalbihi, Walid kayak tersentuh hatinya mendengar Al-Quran, sampai kepada Abu Jahal, teman dekatnya. Abu Jahal khawatir ini Walid bin Mughirah ini kalau seumpama dia nanti ikut Rasulullah masuk Islam, akan menjadi bencana bagi orang-orang kafir Quraisy, karena dia tokohnya. Pinangkane ya apa sih? Pengikutnya akeh lah. Wong dia orang yang paling kaya waktu itu. Termasuk orang-orang yang kaya ya. Tanahnya membentang dari Mekah ke Thaif itu punya Walid semua. Jadi wong sugih. Tokoh. Fa'atahu. Abu Jahal khawatir kayak, aduh kayak bahaya kayak. Akhirnya didatangi oleh Abu Jahal, Amr bin Hisham. Faqala ya ammi. Ya karena Walid lebih tua umurnya daripada Abu Jahal. Biasanya di kalangan orang Arab kalau lebih tua manggilnya ammi. Manggilnya apa? Ammi. Pun demikian di kalangan para habaib juga sama. Ketika bertemu dengan habaib yang lebih tua, manggilnya ya Ami. Ami Hasan, Ami siapa gitu, ya Ami al-Hasil Ami. Ya Ami, wahai pamanku, inna qaumaka yuriduna ayyajma'u laka malan. Kaum sampean menghendaki mengumpulkan harta yang sangat banyak. Yuriduna ayajma'u laka malan, akan mengumpulkan harta yang sangat banyak. Qala lima, untuk apa? Ditanya oleh Al-Walid, untuk apa? Pan gua apa duit dikumpulaken? Pan lelang, istilah pan lelang ya. Untuk apa lelangnya gitu? Untuk apa lelang? Qala liyu'tukahu, nggo sampean. Panaweh maring nyong. Walid seperti itu. Liyu'tukahu. Fa innaka ataita Muhammadan tata'arradu lima qabilahu. Karena habarnya
sampeyan datang mendatangi Muhammad dan menawarkan apa-apa yang bisa diterima oleh Rasulullah. Qala Walid kaya ora terima ke pan diwae duit teneng kaume oleh orang-orang kafir Quraisy. Qad alimat Quraisyun anni min aktsariha malan. Orang-orang Quraisy sudah tahu semua siapa sih orang yang paling banyak hartanya di sini. Sing paling sugih siapa nang kene? Tidak butuh harta. Walid tidak butuh bantuan mereka, tidak butuh daripada iuran harta mereka. Mereka sudah tahu kok siapakah orang yang paling banyak hartanya. Alimat Quraisy anni, bahwa aku min aktsariha malan. Ya sudah kalau begitu, qala faqul fihi qawlan yuballighu qaumaka annaka munkirun lahu au annaka karihun lahu. Ya sudah kalau begitu, coba supaya kaume sampeyan bongbong lega bahwa sampeyan tidak terpengaruh ikut Muhammad, sampaikan satu kalimat, satu qaul, satu ucapan bahwa sampeyan munkir, mengingkari Muhammad, atau sampeyan sengit maring Muhammad. Ben umatekon, ben kaumekon bongbong. Tidak menaruh curiga, wah Walid pemilu Muhammad ke. Qala wa madza aqul? Nyong ngomong apa? Hah? Nyong ngomong apa terus? Fa wallahi ma fikum rajulun a'lamu bil asy'ari minni. Demi Allah, di antara kalian tidak ada laki-laki yang lebih tahu tentang syair daripada aku. Jadi Walid. Di kalangan orang-orang Quraisy, orang yang paling mengerti tentang syair ya Walid, saya katanya. Wala a'lamu birajzihi wala biqasidihi minni. Tentang tujuan syair seperti apa, rojasnya seperti apa, baharnya seperti apa. Gak ada yang lebih tahu daripada siapa? Walid. Wala bi asy'aril jinni, dan juga syair-syair jin sekalian sudah. Gak ada yang lebih tahu daripada Walid. Wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadza. Demi Allah, tidaklah apa yang diucapkan oleh Muhammad menyerupai daripada apa-apa syair-syair yang pernah aku dengar. Wallahi inna liqaulihi alladhi yaqulu halawatan. Jadi Walid mengatakan, demi Allah, yang diucapkan oleh Muhammad yaitu Al-Qur'an, anna liqaulihi alladhi yaqulu halawatan, ada sesuatu yang manis, didengar manis. Wa inna alaihi la tolawatan, bahwa yang diucapkan oleh Muhammad terdapat tolawah. Tolawah itu ya raunokan wa husnan, ada semacam keindahan. Jadi manis, indah. Wa innahu lamuthmirun a'lahu mughdikun asfaluhu. Diibaratkan oleh Al-Walid, ini ucapannya Walid ya. Quran ini seperti pohon yang atasnya berbuah, bawahnya apa istilahnya? Penuh dengan air yang disakyu, yang disiram. Jadi seperti pohon yang berbuah dan di bawahnya tidak kering, tetap basah. Ya, itu sebuah pujian untuk sebuah pohon yang berbuah dan di bawahnya masih apa? Rindang, masih adem. Wa innahu lamusmirun a'lah mughdikun asfaluh. Wa innahu la ya'lu wa ma yu'la. Al-Quran itu ya'lu wa la yu'la. Artinya dia berada di atas dan tidak ada yang bisa mengatasi. Ya'lu wa la yu'la. Wa innahu la yahtimu ma tahtahu. Dan itu bisa menghancurkan apa-apa yang ada di bawahnya.
Walhasil ini adalah ucapannya Walid yang isinya pujian terhadap Al-Quran, terhadap apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Qala, berkata Abu Jahal, la yardu anka qaumuka hatta taqula fih. Kaum anda tidak akan pernah ridho, orang-orang pernah bongbong sampai kau mengucap bahwa yang diucapkan Muhammad tidak seperti yang diakui oleh Walid itu. Artinya kudu ngomong bahwa ya tidak boleh mengakui, tidak boleh mengakui. Jadi Walid dipaksa untuk mengatakan yang tidak sesuai dengan hatinya. Atine ngerasa seneng, atine ngerasa nyaman, merasakan ketenangan, merasakan keindahan daripada lantunan Al-Quran, tapi dipaksa untuk mengatakan supaya kaumnya itu ridho. Qala fada'ni hatta ufakkira fihi. Ya wis, tinggalkan, ingin tinggalkan. Biar aku berpikir apa yang harus aku omongkan. Dalam riwayat lain, ini hadisnya panjang ya. Riwayat lain itu terus pan ngomong apa ngomong Muhammad? Karena waktu itu, ini ceritanya waktu itu akan menghadapi musim haji. Kalau musim haji tiba, banyak daripada orang-orang yang datang ke Mekah untuk apa? Melaksanakan haji. Nah, kalau mereka datang ke Mekah kemudian bertemu dengan Muhammad, yang dikhawatirkan maka pengaruh Muhammad akan semakin tersebar luas. Banyak orang yang akan menerima dakwahnya Nabi Muhammad. Akhirnya mereka berpikir, ayo priben nggih, ngomong apa? Istilahnya buat alasan apa untuk membendung daripada dakwahnya Kanjeng Nabi. Qul huwa kahin. Katakan dia kahin. Terus ngomong Bayu, umumkan bahwa Muhammad adalah dukun. Pimen sepakat apa ora ge? Bahwa Muhammad itu dukun. Walid menyanggah, saya lebih tahu tentang dukun. Dukun orang kayak gue. Tidak ada tanda-tanda kahanah ada pada Muhammad. Sama sekali nggak ada. Angger ngomong dukun, diguyut tok percuma. Orang-orang bakal tahu itu bukan dukun kok, bukan kahin. Kok Anda mengatakan apa? Kahin. Terus apa? Pendapat lagi. Bagaimana kalau kita katakan dia majnun? Muhammad orang yang gila, aja derokna omong aneh. Begitupun ketika kita katakan Muhammad majnun, orang tidak akan menerima. Wong edan ki ora kaya kowe. Wong junun itu enggak akan seperti itu. Tidak akan ada yang menerima. Nyong be orang terima, Muhammad dan edan nyong orang terima. Karena tidak ada tanda-tanda junun, enggak ada sama sekali. Orang junun. Ya wis, qul huwa kadzdzab. Katakan dia pembohong besar. Jadi Walid coba, pernah Muhammad Goroh? Pernah Muhammad Goroh? Semuanya mengakui bahwa Muhammad itu orang yang paling jujur. Makanya mereka menjuluki dengan Muhammad Al-Amin. Sebelum menjadi apa? Nabi. Itu sudah mengakui bahwa kanjeng Nabi itu orang yang jujur. Terus apa gie? Qul huwa syair, dia hanya seorang penyair biasa. Dia hanya seorang penyair. Jadi Walid maning, aku ke apal syair. Yang diucapkan Muhammad itu bukan syair, itu bukan kalamul bashar. Itu bukan syair, aku ngerti syair kok. Aku paham syair. Jadi semua pendapat-pendapat daripada teman-temannya Walid disanggah oleh Walid semua. Yang mengatakan Muhammad syair, yang mengatakan kahin, kadzab, juga apa tadi satunya? Majnun, semuanya nggak ada yang masuk. Qul huwa sahir. Ayo sepakat kita katakan dia sahir, tukang sihir. Jadi Walid, tukang sihir yang orang kayak gue. Saya tahu sihir, nggak seperti itu sihir. Terus ngomong apa gie? Lah ini termasuk daripada riwayat hadis yang ada dalam kitab ini. Imam Suyuti mengambil hadis riwayat yang ini.
Langsung fada'ni hatta ufakkira fi. Ya wis tinggalkan aku biar aku berpikir. Engko wis najak golek solusi. Jadi sebenarnya Walid itu sudah hampir dapat hidayah. Sudah hampir dapat apa? Hidayah. Yang menjadikan Walid kemudian tidak mau mengakui ya karena pengaruh daripada teman-temannya. Makanya termasuk di antara hikmah yang diambil dari hadis ini, bertemanlah dengan orang-orang yang bisa mempengaruhi kita dengan pengaruh yang baik. Kenapa? Kalau pengaruhnya jelek ya seperti ini jadinya. Walid terpengaruh dengan ucapan-ucapannya teman-temannya. Padahal Walid sendiri dalam hatinya sudah ada riqah. Wis lemes panerima Kanjeng Nabi. Tapi berhubung disesatkan oleh teman-temannya, terpengaruh oleh teman-temannya, maka Walid tidak jadi dapat hidayah. Dia anid, orang yang menantang akhirnya. Fada'ni hatta ufakkira fi. Acak, biarkan aku sendiri, aku tak mikir. Falamma fakkara, ketika Walid sudah mulai berpikir, alasan yang paling masuk akal adalah mengatakan Muhammad sahir. Kenapa dikatakan sahir? Karena Muhammad memisahkan antara orang tua dengan anak, memisahkan antara ayah dengan anak, memisahkan antara suami dengan istri, memisahkan antara tuan dengan budak. Budaknya orang nurut maning karo saiki gara-gara Muhammad. Ini adalah sihir. Akhirnya Walid mempunyai satu keputusan bahwa Muhammad sahir. Qala hadza sihrun yu'thar. Yu'thiruhu an ghairihi. Ini adalah sihir yu'thar itu yunqal, yang dipelajari oleh Muhammad, yang didapat oleh Muhammad dari orang lain. Walhasil Muhammad adalah tukang sihir. Sihir inilah yang didapat dari yang lain. Akhirnya fitnah atau kabar yang tersebar di kalangan orang-orang kafir Quraisy dan juga para hujjaj, orang-orang yang datang ke Mekah untuk haji ke Ka'bah. Karena haji terus ada, dari dulu sudah ada ya. Mereka terpengaruh dengan ucapannya Walid bahwa Muhammad sahir. Muhammad apa? Sahir, tukang sihir, hati-hati. Disuruh untuk menghindar. Aja sampai kok dijak ngomong dari Muhammad wong kiye. Jadi dibatasi, di lockdown kan Nabi di lockdown. Aja sampai kok dia kon dia dijak ngomong ki dia sahir. Buktinya apa? Buktinya dia memisahkan antara orang tua dengan anak. Deleng kayak anaknya orang urut karo wong tuane maning. Deleng kayak anaknya kayak deleng. Anaknya sudah tidak mau ikut orang tuanya. Kenapa? Disihir dari Muhammad. Paham lah? Nah, makanya kemudian kejadian setelah Walid tidak jadi dapat hidayah, yang hampir dapat hidayah tapi kemudian dia membangkang karena terpengaruh oleh teman-temannya. Allah Ta'ala menurunkan daripada ayat Al-Quran yang isinya tentang Walid bin Al-Mughirah. Kanjeng Nabi ini melihat Walid seperti itu, beliau sempat berpikir keras. Gelisah Kanjeng Nabi. Wis panoleh hidayah ternyata malah nangtang temenan maring Kanjeng Nabi, malah membuat kabar yang mengatakan bahwa Muhammad sahir, membuat fitnah Muhammad sahir. Akhirnya surat Hud turun ayat ini. Jadi ayatnya banyak ya. Ini ada di surat Al-Muddatsir ayat 11 sampai ayat 30. Jadi ada sekitar berapa ayat? 19 ayat ya, turun kepada siapa? Kepada Walid. Yaitu Allah Ta'ala dawuh, "Zarni wa man khalaqtu wahida
wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Jadi dzarni, Allah Ta'ala dawuh maring kanjeng Nabi dzarni. Dzar itu maknanya sebenarnya tinggalkan aku Muhammad, biarkan aku Muhammad. Allah Ta'ala dawuh wis udah, pasrahkan urusannya orang itu kepada aku Muhammad, wis ora usah mikir. Jadi Gusti Allah, dzarni waman, man ini isinya Walid. Man ini isinya apa? Walid. Biarkan aku mengurus orang ini, man khalaqtu wahida, yang aku ciptakan dia sebagai wahida, orang yang sendirian. Artinya wahida ini Allah Ta'ala sendirilah yang akan menyiksa siapa? Si Walid. Jadi bisa wahida ini hal daripada maf'ul yang berupa ni, yaitu Allah, kembalinya ke Allah, bisa kepada man, yaitu isinya Walid. Walhasil Muhammad la tahtama, jangan kau susah. Kalau susah usah mikiri Walid, guys. Dzarni, biarkan urusannya, serahkan kepadaku, kata Allah. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda. Walid diberikan harta oleh Allah, harta yang sangat banyak, yang mamdud, yang sangat banyak. Wa banina syuhuda, dan beberapa anak yang menyaksikan Walid. Walid itu anaknya 10. Anaknya 10, yang masuk Islam 3. Yang paling terkenal ya sahabat Khalid ini. Khalid bin Walid itu anaknya ini Walid bin Mughirah. Khalid bin Walid bin Al-Mughirah. Saifullah al-Maslul, yang mendapat gelar Saifullah al-Maslul, pedangnya Gusti Allah. Wa mahaddu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida. Wah, dia orang yang anid, orang yang menantang maring Gusti Allah. Sa'urhiquhu su'uda, kata Allah Ta'ala, maka akan aku berikan dia siksaan yang sangat berat. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhara thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Ini ucapannya Walid. Yang dikatakan Muhammad adalah tidak lain adalah sihir yang yu'thar, ayunqal. In hadza illa qaulul bashar. Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad melainkan adalah qaulul bashar, ucapannya manusia. Jadi Walid mengatakan seperti ini karena mustakbiron, dia orang yang sombong, orang yang anid, yang menantang. Sebenarnya di hati kecilnya dia sudah mengakui tentang i'jaznya Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an bukan kalamul bashar. Sa'uslihi saqar, sa'udkhiluhu saqar. Allah Ta'ala menjanjikan akan memasukkan Walid ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar. La tubqi saqar wa la tadhar. Lawahatun lil bashar 'alaiha 19. Jadi walhasil kemudian Walid dizam oleh Allah, dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Muddatsir ini, dia akan menjadi salah satu daripada penghuni neraka Saqar dan abadal abidin selama-lamanya. Ya. Gara-gara apa? Nantang maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya dia sudah hampir dapat hidayah. Hatinya sudah mulai terketuk. Mulai mengatakan inna liqaulihi la halawah, ya. Wa inna alaihi la talawah. Ngomong Quran ge manis, Quran ge penuh dengan keindahan, tapi terpengaruh oleh teman-temannya. Makanya carilah teman yang baik yang bisa mengajak kita untuk hal-hal yang baik. Jangan mencari teman yang jelek yang justru akan membawa kita terhadap hal-hal yang jelek.